Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Wawan di Market Plus. Kalau kita bahas sedikit mengenai penguatan dari IHSG di penutupan perdagangan sesi 2 kemarin, ini terjadi tengah manasnya kembali hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China. Ada tudingan yang dilancarkan ataupun mungkin dilakukan lah ya antara kedua negara begitu, saling membalas satu sama lain. Bagaimana Anda melihat tren penguatan di tengah pemanasnya hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China? Sejauh mana pola Indonesia akan mendapatkan quote unquote berkah dari perang dagang antara Amerika dan China yang pernah terjadi di periode pemerintahan Trump yang pertama beberapa waktu yang lalu. Apakah ini kemudian akan terjadi lagi atau terlalu dini untuk menyimpulkan ini, Pak Wawan? Ya, tentu saja ini adalah multifaktor ya kalau terkait perang dagang. Tetapi ada beberapa katalis yang saat ini membuat indeks kita masih mampu bertahan di atas 7.000 walaupun minggu ini cenderung koreksi. Di samping itu juga kalau kita lihat itu perang dagang ini justru membuat posisi dolar Amerika Serikat cenderung melemah ya. Dan ini menguntungkan untuk Indonesia karena kita banyak melakukan impor. Lalu juga beberapa emiten kita itu bahan bakunya juga impor, sehingga kita bisa lihat pelemahan dolar, penguatan rupiah itu mampu menahan IHSG untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Terkait keuntungan yang dapat kita raih, ya tentu saja ini masih berlangsung untuk perang dagangnya dan negosiasi juga terus berlanjut, perkembangan baru terus ada, tetapi secara umum untuk perang tarif itu sendiri itu masih penuh ketidakpastian sehingga Indonesia lebih baik wait and see kalau saya lihat menunggu seperti apa kebijakan Presiden Trump selanjutnya karena ini boleh dibilang terus berubah gitu ya Hmm. keputusan dari Presiden Trump ini sehingga volatilitas yang terjadi di market itu tidak setinggi ketika awal-awal perang dagang dilakukan seperti pada awal bulan April itu di mana begitu ada pengumuman dari Trump itu market langsung bereaksi tajam. Kalau saat ini pengumuman Presiden Trump ya boleh dibilang kalau di Indonesia suam-suam kuku saja ini Hmm. efeknya. Oke, artinya kalau kita simpulkan penguatan IHSG kemarin yang kemudian terjadi tengah manasnya hubungan dengan Amerika Serikat dan juga China, kalau kita simpulkan sebagai sinyalemen penguatan yang akan berlangsung lama, ini terlalu dini ya. Tentu saja menyikapi volatilitas yang ada, artinya malah market akan volatile menurut Anda, Pak Wawan? Ya, spesifik minggu ini karena hari ini hari terakhir perdagangan ya, Mhm. karena besok adalah hari raya Idul Adha, lalu juga Senin itu adalah cuti bersama, maka kita ada 2 hari ini. Nah, biasanya kalau ada libur panjang seperti ini, itu di tengah ketidakpastian ya bisa saja terjadi aksi profit taking lagi. Tetapi dari minggu terakhir ini, itu IHSG cukup kuat untuk bertahan di atas 7.000. Kita berharap juga hari ini masih mampu bertahan di atas 7.000 dan karena ada pengumuman beberapa data-data makroekonomi baik dari China maupun dari Amerika Serikat di hari Jumat ini, eh, kalau itu memang datanya melanjutkan pelemahan, terutama di Amerika Serikat, makin terbuka kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga. Hal-hal ini bisa menjadi katalis positif, tetapi ya karena tadi masih ada ketidakpastian, wajar saja bila hari ini pun nanti akan ada koreksi walaupun kita harapkan tidak dalam. Ya, terkait dengan potensi penurunan dari suku bunga Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri juga memang mendesak Jerome Powell untuk kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan terkait dengan serapan tenaga kerja di Amerika juga yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi begitu ya. Oke, kembali lagi ke konteksnya Indonesia, Pak Wawan. Bagaimana Anda melihat tren capital inflow sejauh ini dan sejauh mana ini kemudian mungkin bisa menjadi sebuah bekal untuk investor dalam negeri merasa optimis terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG ke depan? Ya, untuk inflow sendiri, sebetulnya kalau kita tariknya adalah 3 bulan terakhir, terutama sejak April, itu masih cukup besar ya. Tetapi memang seminggu terakhir itu ada capital outflow, penjualan tepatnya sih, dari saham-saham Indonesia oleh investor asing. Tapi karena rupiahnya juga tidak yang melemah tajam juga, ya kita bisa asumsikan bahwa dana ini memang masih parkir saja, artinya investor asing yang mungkin melakukan aksi profit taking saja, wait and see karena kita ada libur panjang. Jadi dengan adanya
beberapa statement bahwa investor institusi dalam negeri itu juga yang besar-besar itu akan masuk ke pasar saham, ini masih memberikan keyakinan kepada investor untuk terus melakukan aksi beli, terutama bagi yang investor domestik. Untuk asing, saya rasa ya kalau memang nanti ada perkembangan lebih lanjut, pasti akan masuk lagi. Oke, yang menjadi pertimbangan dari pelaku pasar ataupun investor dalam dan juga luar negeri saat mereka chip in ke pasar modal di Indonesia, salah satunya adalah mempertimbangkan kondisi fundamental di Indonesia, ekonominya begitu ya. Lalu bagaimana Anda melihat tren PHK yang terjadi di Indonesia secara massal begitu, sejauh mana ini cukup memproyeksikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan sejauh mana ini sebetulnya pelaku pasar merasa khawatir dan sejauh mana ini juga seharusnya bisa menjadi sebuah alarm yang harus diseriusi secara serius gitu ya oleh pemerintah, Pak Wawan. Ya, tentu saja kita cukup prihatin ya dengan banyaknya PHK yang terjadi, dan itu terefleksi juga pada beberapa indikator ekonomi. Salah satunya adalah inflasi yang kita justru mengalami deflasi. Ini kan bisa juga sebagai proksi bahwa daya beli masyarakat yang menurun. Salah satunya ya mungkin karena terjadinya PHK tadi. Tetapi kita masih melihat bahwa betul pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini mungkin tidak akan sampai 5% karena yang kemarin juga sudah di bawah 5, dan nanti di triwulan 2 pun itu ekspektasinya mungkin sekitar 4,8, 4,9. Jadi trennya memang ekonomi kita masih melemah. Tetapi tentu saja tren ini sudah, menurut saya kalau kita bicaranya adalah pasar saham, itu sudah cukup chip in ya, artinya sudah terefleksi pada level ISG sekarang. Karena walaupun ada perlambatan, tapi kita percaya bahwa ekonomi kita tetap tumbuh dan masih ada harapan bahwa di tahun depan itu akan lebih baik daripada tahun ini, terutama bila nanti kebijakan Presiden Trump itu sudah lebih berbentuk begitu. Karena berkaca kepada pemerintahan Presiden Trump yang pertama, di tahun pertama memang betul itu banyak kejutan-kejutan, tetapi di tahun-tahun berikutnya setelah market lebih memahami dan juga bisa uh, memprediksi apa sebetulnya yang akan dituju oleh pemerintahan Presiden Trump, itu biasanya market akan lebih stabil. Oke, melihat data deflasi di bulan Mei, sejauh mana Anda memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di bulan Juni, Pak Wawan? Ya, karena di tahun ini kita sudah tiga kali deflasi ya. Salah satunya di bulan Mei kemarin. Di bulan Juni sendiri ya ini sebetulnya bulan liburan sekolah ya. Diharapkan akan ada aktivitas ekonomi di situ ketika liburan sekolah, dan bulan Juli juga akan ada tahun ajaran baru. Biasanya itu juga meningkatkan inflasi karena kebutuhan akan anak sekolah. Tetapi kalau di bulan Juni sendiri itu tadi diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan di bawah target 5% dari pemerintah. Mungkin kisaran di 4,8 sampai dengan 4,9. Oke, di tengah proyeksi apa namanya ekonomi di Indonesia sendiri ataupun mungkin volatilitas global begitu, sektor mana yang sebetulnya masih kemudian Anda lihat menarik untuk bisa dimasuki, Pak Wawan, walaupun memang secara tren nampaknya mungkin investor masih wait and see begitu. Ya, walaupun tren ekonomi memang melambat, tetapi tentu saja kita harus melihat tiga faktor ya. Ada faktor uh, fundamental daripada para emiten itu sendiri, dua adalah prospek bisnis, tiga likuiditas. Nah, kalau kita bicara prospek bisnis, karena kita percaya bahwa suku bunga cenderung akan turun, maka sektor keuangan, perbankan ini salah satu yang akan diuntungkan. Lalu juga tetap dengan kebijakan pemerintah yang mendorong untuk konsumsi masyarakat, salah satunya dengan makan bergizi gratis dan seterusnya, itu sektor consumer good itu tetap akan menjadi salah satu pendorong di tahun ini. Jadi saya melihat dua sektor itu terutama dari eh, keuangan dan juga konsumsi. Baik, sejauh mana sektor-sektor yang Anda nilai menarik juga terproyeksi di saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Pak Wawan, dan kita akan bahas usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.